Dendi Chandira ya Pak ya, selaku Kepala Bidang Anggaran dari BKD Kepahayang. Nah, kita mau tanya-tanya dengan Bapak Dedi, panggilannya apa nih Pak? Dede. Pak Dede? Iya. Pak Dede, oh Pak Dede, kalau biasa Mama Dede, Pak Dede. Nah, dia memang general murah senyum sepertinya saat ini. Nah, kita mau tanya nih Pak, apa sih yang menjadi fokus pekerjaan kalau untuk bidang anggaran ini sendiri Pak? Mungkin bisa dijelaskan untuk Sanak Netna Umat. Oke, terima kasih ya. Sebelum saya jawab, kita masuk ke dalam pokok pembahasan kita pada hari ini. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih atas kedatangan RRT Media. Sama-sama Pak. Kami sama kepada pimpinan Mas Andi, Bang Andi, Kak Kru, ada Mas Rahmat dan Bang Asep ya. Ya, Pak Asep. Oke. Ini mungkin saya jelaskan sedikit mungkin secara gamblang atas pertanyaan tadi, bahwa berkenaan dengan visi misi dari kepala daerah yang mana diturunkan kembali kepada visi misi OPD, itu dalam hal ini adalah visi misi Badan Keuangan Daerah, yang mana visi misi OPD ini visinya yaitu mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel serta meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang berintegritas. Kemudian misinya yang pertama itu meningkatkan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara akuntabel beserta sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang profesional, kemudian yang berintegritas. Nah, dalam hal ini di bidang anggaran, di bidang yang kami kelola, merujuk pada visi dan misi tersebut, itu secara teknis yang kami laksanakan di bidang anggaran BKD Kabupaten Kepahayang. Yang pertama adalah proses penganggaran. Proses penganggaran yang sifatnya koordinasi. Penyusunan APBD dalam hal ini koordinasi antara tim TPD, tim TPD, tim anggaran pemerintah daerah, yang mana dikoordinatori oleh langsung dari Bapak Sekda, kemudian ketuanya yaitu Bapak Bapeda. Kita di BKD Keuangan, BKD ini posisinya sebagai sekretaris umum dan bagian administrasi pembangunan sebagai sekretaris satu atau anggota, bisa disebut seperti itu. Nah, dalam hal ini sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2006 direvisi kembali di Permendagri 59 tahun 2007. Kemudian diturunkan lagi atau direvisi kembali pada Permendagri 21 tahun 2011, bahwa tugas pokok dan fungsi kita dalam pengelolaan keuangan daerah ini yang pertama adalah koordinasi antara tim TPD tadi dalam proses penyusunan anggaran, penyusunan APBD. Kemudian secara teknis kami bidang anggaran juga secara koordinasi dengan Satuan 3 dan TPD tadi itu kita mengesahkan atau memeriksa RKA dan DPA APD. Kemudian yang terakhir secara teknis yang kami laksanakan setelah selesai APBD sudah ketok palu, kemudian RKA DPA sudah kita periksa dan kita sahkan, kita melakukan proses secara teknis yang terakhir yaitu kendali APBD. Kendali pelaksanaan APBD. Yang dalam hal ini kita bersinergi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini dari APIP mungkin inspektorat dalam proses kendali APBD tersebut. Mungkin itu yang jadi fokus pekerjaan yang ada di bidang anggaran BKD Kabupaten Kepahayang. Nah, dari tadi itu ya Pak yang kita udah jelas nanti, ada nggak semacam apa tantangan atau kendala lah yang mungkin didapat dari proses tersebut Pak? Iya, betul. Ini sebenarnya
pertanyaan yang cukup menarik nih, ya, bahwa tantangan pasti kita temui ya. Iya betul. Tidak ada gading yang tak retak gitu kan. Dengan sebaik-baiknya perencanaan yang kita buat, sebaik-baiknya penyusunan anggaran yang kita susun gitu, pasti ada kurang, ada tantangan, betul, dan betul. yang otomatis dan harus kita cari solusinya kan gitu. Betul betul. Nah, terkait dengan proses di kami di bidang anggaran, adapun tantangan-tantangan yang kami hadapi selama ini, yang pertama kalau bisa kami susun atau bisa kami pilah-pilah ya, ini sebenarnya yang sering kami temui. Iya betul betul. Yang kami temui yang pertama yaitu OPD dalam proses pengajuan usulan pengajuan anggaran. Anggaran tadi ya. Ya, bisa jadi itu untuk APBD awal atau APBD perubahan. Itu biasanya kendalanya sama. Yaitu OPD ini kadang copy paste. Oh, ada copy paste. Iya, copy Iya, paste iya. anggaran tahun sebelumnya. Gitu ya. Dengan mengestimasikan kenaikan sekian persen untuk tahun berikutnya. Iya, iya. Nah, sedangkan kendala yang dihadapi kalau anggaran yang sifatnya rutin gitu kan, rutinitas seperti penunjukan SKPD, oke lah kita masih anggap aja. Masih ya bisa. Seperti peningkatan sumber daya aparatur, seperti program operasional kendaraan gitu kan, tiap OPD pasti dan tiap tahun pasti dianggarkan. Cuma ada kendala-kendala kegiatan, program kegiatan sifatnya teknis dan harus menyesuaikan dengan keadaan atau apa ya? Iya, dengan peraturan. Peraturan. Iya, peraturan dari kementerian, peraturan dari sesuai PMK, peraturan Menteri Keuangan atau peraturan Menteri Dalam Negeri. Otomatis kan kadang setiap tahun, setiap awal tahun, setiap pertengahan tahun, otomatis aturan-aturan itu berubah Terus ya. Nah, dan otomatis kadang kegiatan tahun ini untuk tahun depan kadang tidak relevan lagi kalau secara teknis kan gitu. Sudah ada penyesuaian gitu ya? Iya, ada penyesuaian. Jadi itulah salah satu tugas kami beserta koordinasi tim tadi. Ya. Nah, dengan satuan 3 yaitu Bapeda, BKD, serta bagian administrasi pembangunan menyelaraskan itu. Bisa juga yang kami temui itu menyelaraskan dengan prioritas nasional, menyelaraskan dengan prioritas provinsi, dan program kerja kepala daerah. Oh, jadi itu ya langkah-langkah yang diambil untuk sekiranya untuk bagaimana untuk tantangan yang ada itu tadi, langkah-langkah yang diambil seperti itu tadi ya Pak ya. Jadi untuk menyelaraskan dengan APD gitu. Iya betul. Kemudian kita juga terkendala dengan proses atau pembahasan pengusulan anggaran ini yang waktunya sedikit gitu. Sebenarnya di dalam Permendagri ya, kemudian dalam proses penyusunan APBD tahun berikutnya biasanya dari Permendagri itu mengeluarkan Permendagri ya, Permendagri tentang penyusunan APBD tahun berikutnya. Kemudian juga kita merujuk pada Permendagri 13 seperti yang saya jelaskan tadi tahun 2006, Permendagri 9 2007 dan Permendagri 21 2011. Itu sudah ada patokan jadwal waktu untuk dalam proses pembahasan APBD ini, mulai dari APBD awal dan APBD perubahan. Cuma dengan dinamika atau mekanisme pembahasan terkadang ya pembahasan kita ada pada tingkat OPD, pembahasan juga kita pada tingkat TAPD dan pembahasan kita pada tingkat banggar itu terkadang agak sedikit mepet waktunya. Cuman bagi kami ini bukan kendala. Karena dengan kesamaan visi misi yang intinya untuk membangun Kabupaten Padang lebih baik ke depan, otomatis ini pasti bisa kita selesaikan dan ini terbukti di Pandi, terbukti dari penilaian dari Konsultan KPK. Trennya meningkat kita dari 2018. Termasuk yang apa ya? Lumayan meningkat lah nilainya. Grafiknya paling bagus ya. Alhamdulillah. Itu mungkin dari kerjasama semua, bukan cuma BKD dan BKD, mungkin semua leading sektor yang berkaitan dengan proses penganggaran ini. Nah, kemudian satu lagi kendala atau tantangan yang kita hadapi dalam proses penganggaran ini, penyusunan anggaran ini, khususnya suatu porsi di bidang anggaran, kita aplikasi dalam hal ini kita Kabupaten Kepayang dalam proses pengelolaan keuangan daerah
kita menggunakan aplikasi Simda. Oh, Simda. Ya, mungkin sama kayak Kerja Ngebon, ya. Provinsi Bengkulu pada khususnya dan umumnya kita menggunakan aplikasi yang sama, yaitu Simda Keuangan, sistem informasi manajemen keuangan daerah. Nah, jadi kendala di Kepayang, mungkin ada juga beberapa kendala juga, tantangan juga dari daerah lain, mungkin kita masih offline, kita belum online. Online ya masih. Ya, gitu. Jadi terkendalanya ini Pandi, terkendala dengan offline, otomatis kita kan untuk mensinkronisasikan dengan OPD yang punya sub-sub OPD, Iya betul. seperti Dikbud, OPD Dikbud dengan sekolah-sekolahnya, Iya betul. dengan OPD Dinas Kesehatan dengan puskesmasnya gitu kan. Jadi terkendala mereka untuk sinkronisasi data Ya. Karena belum semuanya online. Gitu ya, belum semuanya belum online. Jadi kita otomatis menggunakan media transfer ADK tersebut, arsip data komputer tersebut dengan media flash disk. Juga terkadang dengan media CD-RW atau CD. Otomatis kan rentang untuk terbaca virus. Iya betul. Dengan spam di sana kan banyak gitu. Iya betul. Jadi makanya kita terkendala kadang dalam 1 tahun dan satu OPD itu ada yang berulang-ulang memperbaiki, dalam hal ini SML database gitu ya, yang rusak, yang terganggu, yang datanya hilang dan segala macamnya. Itu makanya kalau dibilang pekerjaan kita di bidang anggaran khususnya itu nggak ada jedahnya gitu. Iya. Setiap hari Ada gitu ya. Kadang 24 jam kita harus standby gitu kan, sesuai yang disepakatan 6 hari seminggu gitu kan. Iya betul. 30 hari dalam sebulan kita harus ada ya Porsir ya, kerjanya agak lebih banyak, khususnya di bidang anggaran. Kalau ke depan ada mungkin diperbaiki untuk datanya secara online nggak Pak? Mungkin untuk salah satu itu termasuk tantangan ya mungkin ya. Tantangan. Jadi kalau bisa dibilang solusi mungkin yang apa yang kita lakukan gitu kan. Nah, itu alhamdulillah dengan dukungan semua pihak, baik hal ini dari kepala daerah, dalam hal ini pihak legislatif, dari DPRD, dan juga khusus pimpinan kita di pemerintah daerah, bahwa tahun ini di 2019 kita sudah menyiapkan infrastruktur. Infrastruktur yaitu berupa pengadaan server baru gitu kan. Pengadaan server baru, kemudian penetapan jaringan untuk ke depan agar Simda Keuangan dalam hal ini kemudian kita bisa berbasis online ya. Berbasis web yang bisa terintegrasi langsung antara Simcan, dalam hal ini Simda Perencanaan yang domainnya ada di Bapeda, yang nantinya akan disinkronisasikan dengan Simda Keuangan yang ada di BKD. Dengan harapan kita ke depan penataan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kepayang secara umum dan khususnya di OPD yang menangani masa pengelolaan keuangan daerah ini bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa halangan. Kemudian penilaian yang berkaitan dengan kinerja baik itu SAKI, TEPRA dan penilaian dari Korps KPK ini bisa semakin ke depan semakin baik, semakin meningkat trennya, dan kita tujuan cita-cita ke depan sesuai dengan visi misi kepala daerah yaitu tercapai keinginan kita mewujudkan Kepayang yang maju, mandiri dan sejahtera. Luar biasa banget kesana ya. Karena Kepayang ini termasuk dalam Kopsudga itu untuk ratingnya itu sendiri yang KPK kemarin itu mungkin nanti kita bisa lihat datanya muncul ya. Kepayang itu kan termasuk presentasenya paling bagus ke provinsi ya. Ya, alhamdulillah. Provinsi Bengkulu. Objektif ya tentunya. Iya. Ini bukan karena ada orang BKD-nya di sini, tapi karena memang datanya nanti bisa terlihat ya di layar kita. Itu datanya udah otentik gitu ya. Karena bukan dibuat-buat, karena itu memang diterbitkan oleh KPK seperti itu. Lembaga yang independen yang memang menjadi lembaga yang dipercaya. Iya betul. Kemudian kemarin kita sudah dapat penilaian pelayanan terbaik dari Ombudsman. Iya betul. Kepayang ya. Kepayang yang terbaik. Alhamdulillah. Ini berkat dukungan kita semua. Selamat dulu. Ya. Selamat Mbak Didi. Karena belum sempat kita menyampaikan selamat. Betul. Jadi Kepayang itu sekarang itu seperti udah siap lepas landas ya, walaupun kita bilang ini bukan kabupaten induk, tapi mereka itu kalau untuk urusan teknologi dan lain-lain itu termasuk yang paling
apa ya, gahar. Belum lagi kemarin untuk keterbukaan informasi publik kan Pak Bupati juga Ya, sangat care sekali ya, itu ya. sangat aware, dengan sangat care juga. Dan mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak, apa yang ke depan lebih maju gitu kan, lebih Ya, mandiri dan sejahtera tadi gitu, seperti yang kita amin. Amin. Harus diaminkan seperti itu ya. Nah, itu seperti terlihat di layar itu kan nanti ada proses apa tuh? Progres ya untuk Pemkab Kepayang. Trennya meningkat terus alhamdulillah ya. Aha. Ini setiap tahun dikeluarkan ya pasti dari KPK. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus, lebih baik dan lebih baik lagi kan gitu. Oke. Nah, terakhir Pak Dedi, mungkin ada yang pengen disampaikan dengan Sanaknet sebelum kita beralih ke kabit yang lain. Apa yang pengen mungkin Sanaknet biar lebih tahu tentang tugas dari kabit anggaran itu sendiri ya. Nah, mungkin apa detail-detailnya mungkin Pak Dedi bisa sampaikan ke Sanaknet di rumah. Betul. Oke, pemirsa Sanaknet semua yang menonton acara ini, tonton terus link RLT Media. Mungkin yang akan kami sampaikan sedikit di sini berkaitan dengan tupoksi kami di bidang anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepayang, bahwa kami selalu menjamin keterbukaan atas transparansi penganggaran khususnya yang ada di Kabupaten Kepayang. Dalam hal ini mulai dari proses penyusunan APBD sampai menjadi APBD yang bisa dilaksanakan dan dikelola oleh KPD, kami siap mengawal, kami siap membantu, dan kami siap untuk menggiring atau melakukan proses kendali agar dengan sesuai dengan harapan kita semua, APBD tersebut yang telah kita sepakati bersama antara legislatif dan eksekutif bisa dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan aturan dan sesuai dengan tepat sasaran, ada hasil output income yang diperoleh secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Kepayang dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kemudian bisa kami terangkan sedikit, tambahan sedikit ini berkaitan dengan kenaikan tren positif, secara positif penilaian dari Kersubda KPK ini, khususnya kami di bidang anggaran. Kita pada tahun ini, tahun depan ini, 2020, tapi hasil kerja dari 2019 kita mendapatkan dana DID, dana insentif daerah. Dana insentif daerah ini diperoleh Kabupaten Kepayang atas dasar dukungan dari semua pihak. Di mana proses DID ini yang pertama sekali adalah penyusunan APBD tepat waktu. Oh gitu ya? Ya, penyusunan APBD tepat waktu sesuai dengan rekomendasi dan verifikasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Oh, di juga ada juga yang suka molor itu ya? Itu ada, terkadang ada yang molor. Okay. Kemudian yang kedua, barometernya atau indikator proses kenaikan dapat kita dana DIY ini adalah pencapaian WTP, wajar tanpa pencalian, sesuai dengan opini BPK LHP 2018 yang dilaksanakan pada 2019 kemarin ya? Iya, kemarin. Jadi ini menjadi tantangan juga buat kami, terkhusus di bidang anggaran BKD Kabupaten Kepayang. Untuk ke depan, tahun depan kita dapat lebih kurang 10 miliar DID ini. Insya Allah mungkin atas dukungan, doa, dan kerja keras kita semua untuk 2021 kalau bisa ada kenaikan sampai signifikan lah untuk dana DID yang diperoleh Kabupaten Kepayang. Itu Pandi. Nah jadi karena kan kita udah mengulik khusus anggaran dengan Mas Dedi ya? Dia panggilnya Dedi. Saya suka lupa. Nah jadi kita udah kulik-kulik apa saja tentang tugas dari seorang kabit ini, kabit anggaran dan juga beserta stafnya. Nah nanti kita juga akan mengulik dari bidang yang lain. Nah karena kita tidak mungkin besok-besok kita akan ketemu lagi sama Mas Dedi. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol lagi gitu. Mungkin sekian ini Pandi. Oke, siap. Waktunya saya ucapkan terima kasih di sini. Oke, terima kasih Pak udah
kasih waktu kita untuk mengulik-ulik untuk ini, dan sekali lagi terima kasih mengucapkan, dan besok kita akan jumpa lagi pastinya. Oke, pasti. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Oke, mantap.